malu. Komentar Saifi Sali usai Malaysia U17 dibantai 11-0 oleh tim B, Kroasia. Setelah Malaysia jadi bulan-bulanan Kroasia dengan skor 11-0, Bapak satu ini berstatement nih. Dia bilang ini hanya pertandingan friendly match. Katanya tidak perlu menang dan ini hanya pertandingan persahabatan. Jadi tidak perlu serius-serius amat. Padahal Kroasia di sini nih adalah tim lapis keduanya ya, karena lapis pertamanya bermain di Piala Dunia. Yang lucunya dia ini membandingkan dengan timnas Indonesia yang bermain di Piala Dunia. Kok bisa gitu? Pertandingan friendly. Bermain dalam satu perlawanan persahabatan kalau tak silap saya menentang skuad bawah umur yang sama daripada Croatia dan kita tewas 11-0. Timnas Malaysia kembali menjadi sorotan tajam setelah mengalami kekalahan telak yang memalukan dari Timnas Kroasia U17 dengan skor 0-11 dalam laga uji coba internasional. Kekalahan ini memicu gelombang kritik besar dari para penggemar, pengamat, hingga mantan pemain nasional negeri jiran. Bukan hanya karena selisih gol yang begitu mencolok, tetapi juga karena Kroasia bahkan tidak menurunkan skuad utama mereka dalam pertandingan tersebut. Skuad utama Kroasia saat ini tengah berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, kompetisi yang juga diikuti oleh Timnas Indonesia. Fakta bahwa Malaysia dipermalukan oleh skuad lapis kedua membuat publik semakin geram dan mempertanyakan arah pembinaan sepak bola usia muda di negara tersebut. Para supporter menganggap kekalahan 0-11 bukan hanya masalah teknis semata, melainkan cerminan dari sistem pengembangan pemain yang selama ini digadang-gadang sebagai investasi masa depan sepak bola Malaysia. Gelombang kritik yang beredar di media sosial menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam dari fans sepak bola Malaysia. Banyak yang menilai kekalahan sebesar itu tidak seharusnya terjadi, terlebih ketika menghadapi tim yang tidak diperkuat oleh pemain terbaiknya. Banyak warganet menulis komentar pedas, mempertanyakan efektivitas program pembinaan yang selama ini diklaim telah berjalan baik. Bagaimana mungkin kita kalah sebanyak itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Demikian salah satu komentar warganet yang viral. Malaysia sejatinya memang memiliki program pembinaan nasional yang disusun melalui kerjasama berbagai lembaga sepak bola, akademi, hingga proyek jangka panjang. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemain-pemain muda yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Namun kekalahan telak dari Kroasia membuat publik kembali mempertanyakan tujuan dan capaian dari program tersebut. Apakah program ini benar-benar berjalan efektif atau hanya sekedar proyek tanpa hasil nyata? Menurut sejumlah pakar sepak bola Malaysia, hasil memalukan ini merupakan sinyal keras bahwa terdapat masalah fundamental dalam sistem pembinaan usia muda mereka. Salah satu analis sepak bola senior mengatakan bahwa kekalahan 0-11 bukan sekedar kekalahan biasa, tetapi menunjukkan adanya lubang besar dalam kualitas dasar para pemain muda Malaysia. Saya harus jujur, kalah dengan skor sebesar itu tidak bisa diterima. Ada yang benar-benar salah dalam proses pembinaan kita. Ini bukan tentang kalah atau menang, tetapi tentang bagaimana kita bisa kebobolan 0-11 gol dalam satu pertandingan melawan tim lapis kedua. Ini memalukan, ujarnya dalam sebuah wawancara di stasiun TV lokal. Ia juga menyoroti bahwa para pemain tampak tidak memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Kita bicara soal pemain yang seharusnya sudah dilatih dengan baik, memiliki fondasi teknik yang kuat, dan dibekali pengalaman melalui berbagai turnamen internasional. Tapi apa gunanya pemusatan latihan di Kroasia kalau para pemain bahkan tidak menunjukkan kesiapan bertanding di level ini? Tambahnya, kekalahan telak ini datang pada waktu yang sangat tidak ideal. Malaysia akan segera menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 November 2025. Sebanyak 38 negara akan berpartisipasi dalam babak kualifikasi tersebut dan hanya 7 juara grup yang berhak melaju ke putaran final di Arab Saudi. Malaysia tergabung di grup C bersama tuan rumah Vietnam, Singapura, Hong Kong, Kepulauan Mariana Utara, dan Macau. Ini adalah grup yang cukup tricky, terutama karena Vietnam diprediksi menjadi lawan paling tangguh bagi Malaysia.
Pertandingan pertama Malaysia akan berlangsung pada 22 November melawan Kepulauan Mariana Utara, yang di atas kertas merupakan lawan paling ringan. Namun setelah kekalahan telak dari Kroasia, fans Malaysia mulai merasa ragu apakah tim ini mampu tampil percaya diri dan menunjukkan perbaikan drastis dalam waktu singkat. Menanggapi kekalahan telak tersebut, Datuk Dola Saleh selaku manajer timnas U17 Malaysia akhirnya angkat bicara. Namun ia memilih untuk tidak memberikan banyak komentar sebelum menerima laporan lengkap dari tim pelatih. Saya baru saja berbicara dengan tim pelatih dan meminta laporan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami baru bisa memberikan penjelasan resmi setelah laporan itu selesai, ungkapnya saat diwawancara wartawan. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa dirinya masih percaya tim Malaysia bisa bangkit dan tampil lebih baik di kualifikasi Piala Asia U17 nanti. Ia mengingatkan bahwa Malaysia sebelumnya sempat menorehkan hasil yang cukup baik ketika mengikuti FIFA Youth Series di Zurich pada awal tahun lalu. Dalam kompetisi tersebut, tim muda Malaysia berhasil finish di posisi kelima, sebuah capaian yang pada saat itu dianggap cukup membanggakan, karena mereka menghadapi sejumlah tim kuat dunia. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kroasia, tetapi saya yakin tim ini bisa bangkit kembali. Kami punya pemain-pemain bertalenta dan saya percaya hasil buruk ini bisa menjadi pelajaran penting menjelang kualifikasi Piala Asia U17 nanti, tuturnya optimis. Namun keyakinan itu tampaknya belum cukup untuk meredakan keresahan para pendukung, mengingat persaingan ketat di grup C dan mental pemain yang kemungkinan terguncang setelah kekalahan besar tersebut. Banyak pihak menilai bahwa pekerjaan rumah Malaysia kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka tidak hanya harus memperbaiki aspek teknis, tetapi juga mental, taktik, dan kepercayaan diri. Di sisi lain, publik sepak bola Asia Tenggara kini menyoroti bagaimana Indonesia U17 yang berada di grup berbeda telah memastikan diri lolos langsung ke Piala Asia U17 2026 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kemenangan-kemenangan penting yang diraih tim asuhan Nova Arianto pada ajang Piala Asia U17 2025 membuat Indonesia berhasil mengamankan satu tiket otomatis setelah menembus babak perempat final. Ini membuat banyak fans di kawasan ASEAN mulai membandingkan perkembangan sepak bola Indonesia dan Malaysia. Selain Indonesia, beberapa negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Arab Saudi, Tajikistan, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab juga telah memastikan diri tampil di Piala Asia U17 2026. Qatar pun sudah lolos otomatis sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Dengan demikian, total akan ada 16 tim peserta di putaran final Piala Asia mendatang. Melihat daftar negara-negara kuat tersebut, beban Malaysia semakin berat. Kualifikasi bukan sekedar gerbang awal, tetapi juga menjadi tantangan besar untuk membuktikan bahwa kekalahan telak dari Kroasia hanya merupakan insiden tunggal, bukan gambaran kualitas sebenarnya. Jika Malaysia gagal menunjukkan peningkatan drastis, bukan tidak mungkin kepercayaan publik semakin merosot dan tekanan kepada federasi akan semakin besar. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Malaysia merespon kekalahan 0-11 yang menyakitkan tersebut. Apakah mereka mampu bangkit dalam waktu singkat? Atau justru tenggelam lebih dalam krisis pembinaan pemain muda? Hanya waktu yang bisa menjawab. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.